sudah pernah mendapatkan materi terhadap klien. Jadi kok kliennya misalnya terlalu banyak tanya gitu ya, nah itu terapis giginya tuh jangan langsung marah-marah. Jadi Anda punya cara untuk bisa mengendalikan itu, gitu ya. Jadi itu sebenarnya, itu rasanya yang saya bilang ini skill, nggak semua TGM bisa untuk bisa mengendalikan emosi-emosi yang terjadi pada saat kita melakukan perawatan. Mengontrol penampilan terhadap klien ini juga memang terkait dengan bagaimana kita ya berinteraksi dengan mereka. Tentunya terkait dengan melihat siapa dari pasien kita, karakteristik mereka, ya. Oke, meskipun ada pasien, tolong didengarkan ya. Ya nanti saya ngomong sendiri gitu ya. Anda nggak dengarkan, kasihan sekali gitu. Saya kasihan juga. Nah, kemampuan menjadi model. Ya, kemampuan menjadi model. Jadi di sini lebih ke bagaimana masalah pribadi dapat diselesaikan secara konstruktif, ide dan pikiran yang baik jika perawat terdapat masalah, perawat harus sadar dan kelemahan dan kekurangan. Jadi di sini lebih dituntut kita profesional ya Bapak Ibu ya, karena kita ini adalah modelnya, role model untuk klien kita. Ya, contoh misalnya terkadang memang kita nggak bisa mengendalikan, namun harus gitu ya. Bagi TGM perawat yang sudah menikah gitu ya, mungkin ada problem di keluarga ini. Nah ini jangan sampai dibawa ke kesehatan gitu ya. Karena apa? Gitu. Jadi Anda bisa merespon klien itu malah nggak bagus gitu ya, karena memang Anda sedang dalam fase emosional. Itu. Jadi ada orang yang nggak bisa mengendalikan, ada orang yang bisa mengendalikan. Kalau ada orang yang bisa mengendalikan, namun tetap terganggu, ya. Kalau mungkin saya bisa, saya mengenal diri saya ya. Kalau saya bisa mengenal diri saya ya. Contoh saya sendiri. Di dalam kehidupan rumah tangga itu nggak mungkin ya Bapak Ibu mulus-mulus aja. Nggak mungkin ya. Pasti ada masalah ya. Dan terkadang saya bisa mengendalikan itu gitu ya. Saya bisa mengendalikan. Saya ibarat film India Bapak Ibu ya. Susah senang itu nyanyi terus gitu ya. Kalau senang nyanyinya di taman-taman bunga. Film India kan kayak gitu ya. Kalau sedih nyanyinya itu pas lagi hujan-hujanan sambil meluk pohon kelapa gitu ya. Nah saya ibaratnya seperti itu gitu. Saya mencoba untuk bisa mengendalikan sehingga orang taunya saya nggak punya problem gitu ya. Padahal ada. Gitu. Namun ada satu waktu saya tidak bisa mengendalikan Ibu. Nah ini memang di luar, saya tidak bisa mengendalikan itu ya. Mungkin situasi yang ditunjukkan itu memang tidak bisa saya kendalikan ya, tidak bisa saya pahami, sehingga apa mempengaruhi pada saat saya bimbingan ya, pada saat ngajar. Kalau saya ngajar biasanya kalau saya tidak bisa mengendalikan ya, itu tuh saya nggak rileks, saya nggak banyak memberikan contoh. Karena apa? Saya nggak bisa mikir gitu ya, karena dosen itu ataupun kita ini pada saat kita berkomunikasi dengan orang ya secara profesional, ketika kita ngomong ini kita sedang mikir nanti ngomong apa ya gitu kan, nanti ngomong apa. Jadi ini capek gitu. Kita lagi ngomong, tapi kepala juga sedang mikir nanti ini ngomong apa gitu. Nah, ketika kita punya problem, saya ini menceritakan kelemahan saya. Meskipun saya bisa mengendalikan, tapi ada satu situasi saya tidak mampu gitu ya. Nah, ini terlihat dari ketika saya mengajar, saya itu tidak bisa berpikir yang lebih berkembang ya, yang luas, sehingga mungkin kalau saya memberikan contoh itu hanya 1-2, setelahnya saya tidak mampu. Karena apa? Kepala ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Nah, begitu juga nanti dengan kita sebagai konselor. Karena apa? Kita dituntut mikir di situ, ya kan? Mendengarkan. Nanti kalau misalnya ada problem-problem yang kita tidak bisa kendalikan, nah ini akan mempengaruhi. Dan tentunya nanti
ini akan mempengaruhi komunikasi kita dengan klien, sehingga apa yang kita inginkan kita tidak akan tercapai. Apa kebutuhan yang diinginkan oleh klien itu tidak bisa tercapai hanya gara-gara kita tidak mengendalikan masalah pikiran-pikiran atau masalah yang kita hadapi. Seperti itu. Jadi kita model, kita harus menunjukkan kerja yang profesional, kemudian perform kita juga, kita minta mereka sikat gigi biar giginya nggak ada karang gigi, tapi ternyata kita banyak karang gigi gitu. Nah ini kan dilihat sama klien lah, ngomongnya kok suruh ini, tapi kok gigi perawatnya malah nggak bagus. Nah ini membuat mereka tidak percaya dengan kita, Bapak Ibu. Ya, nah ini yang dikatakan dengan model. Kemudian tanggung jawab. Jadi perawat gigi melakukan hubungan dengan klien itu merupakan hubungan yang penuh tanggung jawab. Okay. Resiko yang dihadapi itu tentunya adalah rasa aman, nyaman, sampai kematian klien. Dan tanggung gugat adalah hak klien. Nah, yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita ya bekerja secara profesional, ya memberikan perawatan kepada mereka sesuai dengan prosedur, dengan tanggung jawab, ya untuk memenuhi kebutuhan mereka sehingga apa yang mereka inginkan itu mereka bisa dapatkan. Oh, gigi saya sakit, pas datang itu sakit giginya, gitu ya. Setelah kita lakukan konseling, kita rawat, pulangnya mereka udah tersenyum. Nah ini kan yang kita harapkan, gitu ya. Nah untuk resikonya, kalau gigi mungkin tidak begitu beresiko ya, namun ada apabila kita ada beberapa, namun tidak, kalau kita bilang resiko tidak begitu ya dibandingkan dengan profesi-profesi yang lain. Namun ini perlu disampaikan bahwa memang ada salah satu kondisi yang memang resikonya adalah kematian apabila sudah terinfeksi ya. Namun untuk perawatan di situ itu biasanya resiko kematian itu tidak ada ya kan. Nah, ini perlu kita berikan kepada pasien, rasa nyaman, rasa aman kepada mereka ya. Nah, di sini terkait dengan tanggung gugat, ya tanggung gugat apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya nih pasien cabur gigi dengan kita, tiba-tiba pulangnya, mohon maaf ya, pulangnya pendarahan dan meninggal, gitu ya, meninggal. Nah, pasien berhak menggugat kita. Pasien itu berhak menggugat kita. Nah, makanya penting sekali di sini adalah informed consent. Penting sekali informed consent Bapak Ibu, gitu. Jangan anggap remeh informed consent itu. Kita nggak tahu. Kenapa? Kenapa ya Bapak Ibu? Saya bilang pernah ada kejadian, mungkin saya sudah cerita juga. Kadang-kadang pasien tuh bohong sama kita Bapak Ibu. Ini dia mau cabut gigi, ya. Kita udah tensi, udah semua oke, no problem. Cuma kita ada pemeriksaan kan, kita perkusi, kita tanya, dan lain-lain. Kita tanya, sakit nggak giginya? Nggak sakit, karena kalau sakit kan nggak bisa dicabut kan? Ya, dia bilang nggak sakit, gitu. Ya akhirnya kita cabut karena mungkin kita udah periksa semua, kita perkusi semua, tapi dia bisa bilang nggak sakit gitu ya, dia oke aja gitu. Dan kita menganggap ini sudah benar, akhirnya kita lakukan pencabutan. Nah ternyata apa? Karena kebohongan pasien tersebut itu berimbas pada resiko kematian, dan kita sebenarnya kita merasa sudah mengikuti sesuai SOP. Nah makanya ada informed consent, gitu. Jadi digugatlah dokternya kemarin, ya kebetulan dokter gigi yang cabut. Dan dokter itu aman ternyata, karena apa? Ada informed consent-nya. Jadi ada disampaikan, memang ini juga diselidiki juga gitu ya, dengan etiknya dan lain-lain. Ternyata dia aman karena salah satunya ada informed consent, dan diketahui ternyata memang gigi anak tersebut, anak remaja masih ya, remaja atau pokoknya masih muda lah, itu dalam kondisi sakit gitu. Nah tahu dari mana? Dari orang tuanya diwawancara.
memang anak saya sakit gigi, kemarin dia memang sedang sakit gigi, ya disitulah diinikan datanya, akhirnya dokter itu diperkuat oleh inform consent, dokternya itu alhamdulillah nggak ada masalah gitu. Nah, problemnya adalah kita Bapak Ibu TGM ini gitu ya. Kenapa? Kenapa saya bilang problem? Ya, apabila kita inform consent ada nih, tapi kita melakukan tugas perawatan bukan kewenangan kita, gitu. Ya, bukan kewenangan kita. Nah, kalau terjadi sesuatu, mereka gugat, kita tetap kalah, Bapak Ibu. Kita bisa kena. Karena apa? Saya ada inform consent. Oke, Ibu ada inform consent, tapi dia akan dilihat. Perawatan yang Anda lakukan sesuai kewenangan, tidak. Nah, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, saya TGM juga. Tapi pada saat saya berada di posisi ini, saya harus menyampaikan hal-hal yang memang kebenarannya gitu ya. Nah, terkait nanti silahkan Anda bekerja, tapi ya apapun yang terjadi berarti apa? Ini kan resiko yang harus kita terima kalau nanti ada hal-hal yang tidak sesuai. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan saya menyampaikan juga ini kepada mahasiswa yang kelas reguler. Silakan bekerja, namun harus siap menerima resiko. Nah, ini harus hati-hati sekali. Sampai harus publish ya. Harus dipublish apa yang dilakukan. Gitu, yang bukan kewenangannya akhirnya apa? Dituntut gitu. Ya, bukan skala Aceh tapi udah skala nasional. Yang namanya dipublish kan otomatis kan nasional, bahkan dunia bisa lihat. Ya kan? Nah, ada orang yang memang mengerti hukum kena deh kita gitu. Ya. Jadi kalaupun kita melakukan hal-hal yang seperti itu, jangan cari resiko, jangan dipublish gitu. Ya, jangan dipublish. Ya, tingkat pelang aja itu dipermasalahkan Bapak Ibu. Pelangnya aja dipermasalahkan. Jadi pelangnya TGM itu harus memunculkan praktek pelayanan asuhan. Meskipun di dalamnya itu pasang gigi palsu, pasang behel gitu ya. Tapi intinya apa? Kita kan meminimalkan konflik gitu. Nah, jadi ini yang sebenarnya. Jadi saya sebagai pengajar ya, sebagai juga saya memperhatikan juga hukum-hukum itu, saya patut menyampaikan hal yang memang bekerjalah sesuai dengan kewenangan. Namun ketika Anda melakukan di luar dari itu, ya ini resiko, dan tapi tolong, maksudnya jangan sampai ini memperparah Anda, minimalkan resiko konflik-konflik yang terjadi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait dengan klien itu mereka berhak untuk menggugat kita. Nah, selanjutnya ini ada tahapan Ibu. Mungkin saya berpikir Anda semua sudah melakukan ini. Kenapa saya bilang? Karena saya pernah melakukan kredensial, ya. Jadi kredensial yang dinilai itu ini salah satunya adalah tahapan terapeutik ini dijalankan enggak, gitu ya. Nah, kalau saya mengobservasi, melihat, mengamati, mereka melakukan, TGM-nya melakukan, gitu ya. Namun mereka nggak tahu ini tahap apa, mereka nggak tahu. Jadi mereka nggak tahu, oh ini tahap prainteraksi, mereka tidak tahu. Akhirnya kami tim penilai ini melakukan sedikitlah memberikan informasi. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan tahapan ini, sudah Bapak Ibu lakukan. Jadi ini lebih ke penyegaran aja ya Bapak Ibu ya. Nah, di dalam tahapan hubungan terapeutik ada 4. Ya, ada tahap prainteraksi, ada tahap orientasi, kerja, dan terminasi. Nah, kita lihat tahap prainteraksi itu apa. Nah, mungkin saya nggak akan fokus ke slide ini. Jadi mungkin secara umum aja yang mudah kita pahami, tahap prainteraksi itu adalah tahap kita ini belum ketemu dengan pasien. Ya, nah itu ngapain aja Bapak Ibu? Kita itu mempersiapkan alat, mempersiapkan bahan, mungkin enggak ya, alat dulu nih, biasa alat diagnosa set dulu ya. Kemudian mempersiapkan diri kita, kemudian kita mempersiapkan rekam mediknya, gitu ya, yang mau dipanggil siapa. Jadi kita ini tahap prainteraksi itu. Jadi kita mempersiapkan diri kita semua, alat semua, kemudian medical record-nya. Jadi tahap ini belum ketemu pasien. Nah, kemudian masuk ke tahap orientasi. Ya.
Nah, tahap orientasi ini kita sudah bertemu pasti. Anda keluar, ya, Anda panggil Ibu Nurjanah, silakan Ibu duduk. Nah, itu sudah masuk tahap orientasi, ya kan? Nah, saya melihat kemarin semuanya bagus, tersenyum, perawat giginya, silakan Ibu duduk. Apa masalahnya Ibu? Ya, nah ibunya tuh menjelaskan masalahnya, bla 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 bla. Nah, disinilah tahap Anda boleh implementasikan konseling di sini. Ya, disinilah kita menanyakan problemnya apa, menjalin rasa percaya, membina hubungan untuk mereka percaya sama kita, kemudian berinteraksi dengan mereka sesuai dengan karakteristik mereka. Itu kita implementasikan tuh ilmu konseling di situ. Kemudian menyampaikan apa problemnya. Oh baik Ibu, dari apa yang Ibu jelaskan tadi, kemungkinan gigi Ibu sudah berlubang gitu ya. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin saya periksa dulu ya. Kan gitu ya. Nah, kita periksa dulu. Nah, setelah kita periksa, kita menyampaikan, oh iya ternyata berlubang Bu. Nah, kita menjelaskan, nah untuk masalah ini perlu dilakukan penambalan. Kemudian Anda menyampaikan apa manfaatnya, apa resikonya, tujuannya untuk apa, sampaikan. Kemudian ya baru kita minta ini. Jadi gimana Ibu mau kita lakukan penambalan? Persetujuannya itu. Oh ya, saya mau ditambah. Nah, ya. Nah, jadi itu. Jadi ini tahap orientasi. Jadi sampai dia menyetujui untuk dilakukan perawatan. Nah, ketika mereka sudah mau dilakukan perawatan, masuklah tahap kerja. Nah, ini sering masuk ujian Bapak Ibu ya, jadi tolong diingat. Jadi nanti Anda jawab, nggak harus saya di slide ini, dari cara saya menjelaskan, boleh saya sudah saya anggap benar. Kemudian masuk tahap kerja. Ya. Jadi di sini kita melakukan perawatan yang diberikan. Nah, di dalam tahap ini tetap mempertahankan atau tetap menjalin komunikasi. Gitu ya. Mereka berhak tahu apa yang akan dilakukan untuk gigi mereka. Tahapan-tahapannya harus Anda jelaskan. D, ini nanti sebelum dicabur giginya diinginkan dulu ya. Ya, Bu, ini mau disuntik dulu nih gusinya, tolong relax dulu ya. Setelah disuntik, kebas baru kita cabut. Sudah disuntik, kemudian Bu, ini sudah mau kita cabut ya Bu, jadi Ibu tenang aja. Nah, jadi komunikasi ini akan harus dijalin. Jangan mereka datang, oke Bu duduk, udah selesai Bu. Enggak. Jadi komunikasi tetap harus terjalin. Oke, kemudian tahap terminasi itu adalah tahap perpisahan. Jadi Anda udah kerjain semua, kemudian tahap terminasi ini kita bicarakan di sini apa? Berikan instruksi kan? Instruksi masuk di sini. Instruksi terkait perawatan yang kita berikan, instruksi terkait apa yang harus mereka lakukan di rumah supaya tidak terjadi masalah kesehatan gigi yang lain seperti itu. Ya, kemudian kalau ada kunjungan ulang, pastikan kunjungan ulang di situ, gitu mengingatkan ya. Kemudian meyakinkan mereka untuk ayo datang gitu. Kok nggak datang untuk kunjungan berikutnya, ini akan menjadi masalah nanti. Nah, di sini kita terapkan tahap terminasi ini. Gitu ya. Nah, setelah selesai mereka menyetujui ya, kemudian mereka sudah oke, mereka sudah happy, mereka sudah selesai dirawat. Nah, ini silahkan mereka pulang. Anda antarkan mereka pulang. Seperti itu. Jadi kembali saya ingatkan ada 4 tahap dalam komunikasi terapeutik. Tahap prainteraksi itu sebelum kita ketemu pasien, tahap orientasi sudah bertemu pasien kita gali apa problemnya, kemudian kita beritahukan apa masalahnya dan kebutuhan perawatan apa. Kemudian tahap kerja kita lakukan perawatan dan tetap jalin komunikasi, dan tahap terminasi di mana Anda di sini ada tahap perpisahan, Anda menyampaikan informasi-informasi terkait masalah yang mereka alami. Seperti itu ya. Nah, tujuan komter ini ya membina hubungan, mempengaruhi perilaku yang awalnya nggak tahu menjadi tahu, kemudian menetapkan peran, karena jangan mereka berpikir kesehatan gigi itu sepenuhnya tanggung jawab kita, enggak.
tanggung jawab kita apabila mereka datang ke klinik gigi. Tapi ketika itu perawatan di rumah, care gigi dan lain-lain itu tanggung jawab mereka. Nah ini kita harus sampaikan ya, tanggung jawab itu, peran mereka itu apa aja. Ngumpulin data, kemudian analisa data, kemudian menetapkan kontrak. Ya, kontrak itu artinya setuju nggak dilakukan perawatan atau tidak setuju. Dan di sini harus bisa mencapai komunikasi perawat atau klien yang efektif, ya. Nah, bagaimana sikap perawat dalam berkomunikasi? Nah, ini Bapak Ibu, saya yakin Anda sudah melakukan, ya ini kan orang-orang yang sudah sangat senior banyak di sini ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah sangat sudah melakukan ini ya. Jadi bagaimana sikap kita pada saat kita berkomunikasi? Yang pertama tentunya berhadapan. Pasien datang, kita dudukkan ya di depan kita, kemudian kita menanyakan berhadapan. Jangan pasien datang suruh duduk ya, Bu ngomong aja. Anda itu lihat ke belakang, lagi nyari-nyari apa, membelakangi gitu ya. Nah ini tidak boleh, ini tidak profesional. Secara adab pun itu tidak dibenarkan, gitu ya. Jadi kita harus menghargai pasien kita, harus respect dengan mereka, ya, untuk mendengarkan, berhadapan dengan mereka, mempertahankan kontak mata, ya. Jangan nanti kalaupun misalnya nih Bapak Ibu ya, sekarang kita komputerisasi ya. Anda kan ngisi data dengan komputer, terkadang mata kita nggak bisa berkontak terus dengan pasien ya. Nah, Anda sampaikan, mohon maaf Bapak Ibu ya, terkadang mungkin saya akan melihat komputer karena data yang Ibu sampaikan saya akan isi di melalui komputer. Nah, Anda menyampaikan. Jadi jangan sampai nanti pasien itu beranggapan saya ngomong kok nggak didengar, sibuk sama komputernya gitu. Nah, jadi kita bisa menyampaikan. Karena ini ada kejadian loh Bapak Ibu yang viral di TikTok, kan orang komplain kok tenaga kesehatan pada main HP, tenaga kesehatan kok pada sibuk dengan laptopnya. Padahal ya mereka itu mempergunakan HP, mempergunakan laptop itu untuk kebutuhan itu gitu. Nah mungkin ini yang perlu disampaikan kepada kalian supaya tidak ada miskomunikasi ya Bapak Ibu ya. Nah, jangan sampai nanti viral gitu. Nah kecuali oknum itu ya memang orang lagi ngomong main HP. Nah itu nggak dibenarkan. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga seperti itu Bapak Ibu ya. Saya aja kalau misalnya ya, saya mencoba memperbaiki diri saya ya. Kalau sesibuk-sibuknya saya misalnya ya, mahasiswa datang, mahasiswa datang, itu saya stop, saya tanya apa masalahnya, apa keperluannya. Terus kalau saya urgent nih harus menyelesaikan, saya akan bilang ke dia, saya kasih waktu saya 10 menit saya menyelesaikan ini, nanti 10 menit Anda datang, gitu ya. Jadi itu. Kemudian ketika kita ngomong sama siapapun, dengan teman, dengan apa, ketika HP bunyi ya, kalau itu saya pikir nggak begitu penting, saya nggak akan angkat. Tapi saya melihat ini kayaknya ada orang gitu ya, yang ada misalnya orang yang kita kenal yang memang itu yang kita berpikir oh ini mungkin urgent, kita angkat telepon. Tapi saya meminta izin sebentar ya, saya angkat telepon. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, ini akan terbawa ke dalam dunia profesionalisme kerja kita, Bapak Ibu. Ada orang markirin motor, tukang parkir, kenapa? Nggak ada salahnya kita mengucapkan terima kasih. Ketika ada orang yang datang bawa ini di restoran, bawain makanan kita, nggak ada salahnya kita mengucapkan terima kasih. Inilah bentuk penghargaan kita kepada mereka yang udah bantu kita. Nah, kalau kita membiasakan itu, yakin deh apapun yang orang lakukan itu keluar sendiri rasa terima kasih kita kepada orang. Termasuk juga kepada klien. Makasih ya Ibu sudah datang, sudah menyampaikan masalah Ibu hari ini. Terima kasih ya Bapak Ibu, Anda sudah meluangkan waktu untuk hadir pada kuliah saya hari ini. Ya, itu akan terbawa ke dalam profesional kerja. Oke
membungkuk ke arah klien. Ya bungkunya tuh juga nggak lupa ya Bapak Ibu ya, nggak don't too much ya. Jadi bungkunya ya biasa lah, misalnya kita kayak agak condong sedikit gitu ya dengan mereka pada saat mereka sedang mendengarkan. Kita ibaratnya memang kita sedang mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian mempertahankan sikap terbuka dan tetap rileks ya. Nah mungkin kalau sebagai awal-awal kita menjadi seorang konselor mungkin agak kaku, tapi saya yakin dengan waktu dan proses tentunya ini bisa membuat Anda lebih santai. 8 area komunikasi itu komunikasinya itu harus sistematis. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang menyampaikan tentang karies, Bapak Ibu harus bisa menyampaikan dulu apa itu definisi karies, apa itu penyebab, apa itu prosesnya, apa itu akibatnya, apa itu pencegahan. Jadi itu sistematis. Jangan kita langsung ke pencegahan, namun mereka nggak tahu karies itu apa. Gitu, ya. Jadi sistematisnya seperti itu, A, B, C, D. Sistematis. Jangan nanti D dulu balik ke A. Ya itu malah kita bingung. Ya udah deh, jangan mungkin nggak apa ya. Kalau Anda mendengarkan dosen ngomong, lagi ngomong A, tiba-tiba udah ke Z, tiba-tiba balik lagi. Bingung kan? Bingung. Ya, saya juga bingung gitu. Saya pernah jadi mahasiswa, saya juga bingung. Nah ini bisa membuat klien kita nggak paham apa yang kita sampaikan. Gitu, bingung mereka. Nah ini yang kita harus perhatikan. Menetapkan hubungan perawat dengan klien, menguasai komunikasi, nah ini kita udah bahas, berespon pada perasaan klien, ini juga kita udah bahas, mendiskusikan isu-isu pribadi jika ada hal-hal tertentu yang dibutuhkan untuk masalah tersebut. Ya, boleh Anda menggali informasi itu. Merespon pada reaksi emosional, tadi juga kita bahas, dan berhubungan dengan keluarga, terutama pada pasien anak yang notabene memang itu untuk inform concern-nya harus orang tua yang menandatangani. Kemudian mengintegrasikan keterampilan komunikasi dengan keperawatan gigi. Nah, ini terkait dengan Anda jalan bareng antara ilmu pengetahuan harus punya, komunikasi harus bisa, dan kepribadian yang maksimal ya. Nah, ini yang merupakan area komunikasi. Nah, Bapak Ibu, area komunikasi ini kalau saya bilang tidak hanya berlaku untuk lingkup kerja, tapi juga berlaku hari-hari ya, menghadapi orang-orang, berinteraksi dengan orang lain ya. Nah, kemudian komunikasi nonverbal itu terkait dengan jarak. Di jarak ini saya bahas. Nah, kalau kita di dalam proses konseling itu jaraknya itu di personal. Personal itu ibarat Anda duduk, ada meja, Anda duduk di kursi, ya, ada meja, kemudian di depan meja itu adalah klien kita. Antara 40 cm sampai 120 cm. Ya, nggak bisa sejauh sampai, kalau 270 cm itu jauh, berteriak nanti kita. Pasiennya juga teriak-teriak, gitu ya. Jadi kalau untuk konseling itu masuk ke area ini. Nggak boleh masuk ke area akrab, Bu ya, Bapak Ibu ya. Apalagi yang 0 cm, ini bahaya. Bahaya sekali 0 cm. Ini nggak ada celah sedikit pun ya. Nah ini nanti sudah dibilang pelecehan, nggak boleh ya. Terus viral. Ya Pak Rido ya, nggak boleh dekat-dekat, apalagi pasiennya perempuan. Oke, kemudian dimensi komunikasi, ada dimensi respon, ada dimensi tindakan. Nah ini ya ikhlas, harus menghargai, menempatkan diri kita di posisi pasien, ya, dan harus jelas. Ya apa yang mereka butuhkan kita berikan, dan itu memang harus rinci dan harus mudah mereka pahami, karena itu akan membuat mereka membuat keputusan. Nah tindakan ya, ini ada konfrontatif, kesegeraan, keterbukaan, emosional, dan bermain peran. Nah, ini sudah kita bahas tadi Bapak Ibu. Jadi apabila ada problem, segera dilakukan tindakan, kemudian, nah,
model, ya. Nah, itu kita harus menunjukkan bahwa kita ada tenaga yang profesional, tidak memandang klien kita dari segi apapun, ya. Kemudian level komunikasi ada judgment, ada fact, ada inference, dan ada identifikasi. Nah, ini terkait dengan bagaimana kita menyatakan sesuatu ya terkait masalah dari pasien, kemudian apa penyebabnya untuk masalah tersebut, ya. Kemudian apa yang akan dilakukan. Nah, ini perlu diidentifikasi dan perlu kita sampaikan untuk pasien kita supaya mereka paham. Kemudian keterampilan komunikasi para fase, ya. Jadi itu kayak jangan hanya lihat bahasanya buku gitu, ayolah dikombinasikan, dikembangkan, dimodifikasi gitu ya komunikasinya. Kemudian perception check, kemudian description of feeling, jadi bisa menggambarkan perasaan, kemudian perilaku juga ya. Nah, jadi tuh kita lebih di sini mengenal berinteraksi dengan mereka dengan mengenal karakter dan perilaku dari klien. Nah, macam-macam teknik komunikasi, ada mendengar, kemudian bertanya. Kalau mendengar berarti pas pasiennya itu bercerita ya, kita dengarkan aja, jangan motong, kita tunggu mereka bercerita. Pertanyaan terbuka itu misalnya semalam ibu giginya sakit, jika gimana ya bu, gitu ya. Jadi dia menjelaskan, jadi tidak ada option jawaban. Tapi kalau dia bingung, misalnya kliennya bingung, nah Anda boleh, oh mungkin kalau ibu minuman dingin gimana, sakit nggak? Nah itu tuh boleh. Ya, jadi kita melihat situasional, melihat situasi. Restarting, klarifikasi, memfokuskan, ya diam, refleksi, sugesti, informasi, dan humor. Nah, perlu humor ini supaya pasiennya itu rileks, tidak takut, ya, dan ini untuk meminimalkan kegelisahan. Dan hal-hal yang menghambat komunikasi, Bapak Ibu, terlalu banyak saran, ya, hati-hati memberikan informasi yang salah. Jadi jangan sampai karena ketidaktahuan Anda, tapi karena Anda, malu nanti masa saya nggak tahu, Anda akhirnya menjawab yang salah. Nah, ini keliru ya, ini bisa menjadi problem. Mengalihkan pembicaraan, ya. Sering tuh ada orang tuh lagi nelpon kita, terus tiba-tiba, udah ya mau ini lagi ngomong sama orang yang lain. Nah, ini itu sebel ya. Kemudian menilai atau menuduh, nah ini juga nggak boleh. Karena apa? Karena terkadang mungkin kalian nggak tahu. Nah, kita wajib memberitahukan. Bertanya terlalu banyak, menggunakan kalau emosional, ya. Orang lagi sakit gigi kok ditanyain terus gitu ya. Fokus aja ke problem. Menentang pembicaraan dan memberi komentar. Nah, ini apabila kita melakukan hal-hal seperti ini, tentunya nanti akan menjadi masalah pada proses konseling itu. Pasien bisa tidak kooperatif dan tidak menyetujui, tidak rileks, tidak nyaman, ya. Akhirnya ini bisa mempengaruhi hidup. Selanjutnya selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? Kayaknya lagi puasa mungkin pagi-pagi biasanya kan masih nggak begitu lemes ya, jadi harus tetap semangat. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini atau mungkin mau sharing gitu ya, pengalaman ya, jadi silakan. Nah, jadi kalau saya melihat kalau komputer ini sudah diterapkan ya, namun mungkin terapis giginya tidak tahu yang diterapkan itu tahap apa. Ya, Ibu Risma. Izin Bu, ya Bu. Ya, Ibu Risma, gimana nih Ibu Risma? Ada menerapkan nggak nih selama ini komunikasi teral petik di lingkup kerja Bu Risma? Ada Bu. Gimana Bu? Bisa diceritakan? Baik Bu, terima kasih banyak Bu, izin Bu. Bu, pas kami tanya dulu komunikasi,
sama pasiennya, edukasi. Habis itu kami tanya pasiennya, baru itu alamannya, umurnya, baru itu pernah nggak berobat gigi, baru itu ada nggak kelainan apanya dari dia berobat gigi kan, Bu? Ada, saya pernah sakit gula saya, baru itu kami tanya, Bu. Habis itu kami kontrol lah, Bu. Kalau mau cabut gigi kami kontrol lah dia, Bu. Apanya, Bu, pasiennya kami konsulkan ke penyakit dalam, Bu, sebelum dia mencabut gigi, Bu. Tapi oke, itu secara ini Bu Rima sudah ini ya, secara lingkup kerjaan ya. Tapi untuk perform Bu Risma sendiri gimana? Bu Risma nggak marah-marah kan? Enggak, Bu. Enggak ya. Jadi ada pasien yang ngeselin itu gimana respon Bu Risma? Kita ramah, Bu. Kita lakukan komunikasi yang baik, Bu, sama pasiennya. Habis itu Bu, ya, Bu. Nggak apa-apa Bu Risma, disampaikan aja Bu Risma, jangan ini. Nah, jadi kalau ada pasien yang emosi, biasanya kan ada pasti tuh yang marah-marah. Itu Bu Risma nanggepinnya kayak mana? Kita arahkan, Bu, pasiennya. Kita bertanya, Bu, sama pasiennya. Dan kita nggak boleh terpancing dengan emosi atau marah, Bu, sama pasiennya. Jadi akhirnya pasiennya nggak jadi marah? Nggak jadi marah, Bu. Pasiennya baik, Bu. Ya. Kita lakukan yang terbaik, Bu, sama pasiennya, Bu. Oke, ya. Baik, Bu Risma, terima kasih untuk sharing pengalamannya. Ya, ini ada Bu Dika. Ya, setelah Bu Dika, Bu Mena. Silakan Bu Dika. Terima kasih, Bu. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Antara bimbingan konseling dengan komunikasi terapeutik ini itu sejalan ya, Bu. Saya mau menanyakan, Bu, di mana perbedaan bimbingan konseling ini dengan komunikasi terapeutik, Bu? Kalau menurut saya, Bu, kalau komunikasi terapeutik ini komunikasi untuk terapi. Kalau bimbingannya bimbingan konseling, bimbingan untuk penanganan kecemasan pasien atau penanganan keluhan pasien. Mohon penjelasannya, Bu. Antara bimbingan konseling dengan komunikasi terapeutik ini perbedaannya apa, Bu? Ya. Baik, Bu Dika, bagus sekali pertanyaannya ya. Nah, mungkin saya jelaskan dulu tentang komunikasi terapeutik. Jadi komunikasi terapeutik, Bu Dika, bukan hanya perawatan saja, tapi dimulai dari yang tadi saya bilang, prainteraksi. Mulai dari kita mempersiapkan diri kita, kemudian lingkungan kerja, kemudian kita panggil pasiennya, itu masuk ke tahap orientasi, ya, tahap yang kedua, orientasi. Kemudian kita tanyakan nih, dia kan duduk nih, kemudian kita tanyakan segala permasalahan. Nah, di situ proses konselingnya, ya, proses sudah dimulai di situ, gitu ya. Jadi kita bagaimana menggali apa permasalahan yang mereka hadapi, kemudian kita menyampaikan istilahnya menggali data masalah yang mereka hadapi, kemudian kita menyampaikan apa kebutuhan yang harus mereka dapatkan untuk bisa mengatasi masalah tersebut. Nah, di situ, di proses itu, kita juga mencoba untuk menerapkan komunikasi yang baik supaya apa? Supaya pasiennya nyaman gitu ya. Kan prinsip konseling itu ya, nyaman, aman, trust dengan kita, supaya nanti dia bisa membuat satu keputusan untuk dilakukan perawatan. Nah, jadi kalau bisa saya sampaikan, komunikasi terapeutik itu, dia garis besarnya itu sebelum, sesudah ada pasien, kemudian sudah perawatan, kemudian baru tahap pemeriksaan. Nah, konseling itu bagian dari komunikasi terapeutik. Kapan dilakukan? Pada saat mulai dari tahapan tahap orientasi, seperti itu, ya Bapak Ibu ya. Jadi satu mungkin yang saya ingatkan lagi, komunikasi terapeutik bukan hanya pada saat kita bekerja. Ya, kalau kita melihat teorinya ada 4 tahap itu, jadi bukan hanya pada saat bekerja, harus mencakup 4 tahap ini. Nah, konseling itu ada di bagian dalam itu.
Seperti itu Ibu Dika. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, gitu ya Bu Dika ya. Ya Bu. Ya, jadi intinya proses konseling ini kita ini udah berhadapan dengan pasien. Kalau counter itu ada satu tahap kita tuh belum. Jadi ibaratnya payung, counter itu payung, di dalamnya itu ada berbagai tahapan, salah satunya adalah penerapan konseling. Seperti itu Bu Dika. Terima kasih Bu. Ya sama-sama Bu Dika. Ya silahkan tadi Ibu Nelwa. Tadi Ibu Mena? Ya Bu. Ya, Bu Mena gimana tadi? Tadi udah raise hand. Iya, Ibu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bu terkait tadi apabila kita kan harus menyiapkan diri sendiri dulu Bu ya sebelum kita jumpa klien kita kan. Kayak Ibu bilang tadi, kalau Ibu punya masalah Ibu nggak bisa bekerja dengan maksimal seperti itu, tidak bisa berpikir pada saat mengajar murid. Jadi yang ingin saya tanyakan Bu, mohon maaf ini agak sedikit pribadi mungkin Bu ya. Lakukan di saat Ibu istilahnya lagi bermasalah seperti itu untuk mengobati rasa seperti itu bukan, ini kan saya kan konselor juga nih bukan, dan saya butuh referensi juga bukan. Ini saya di rumah sakit itu saya setiap briefing pagi itu selalu menerapkan kepada perawat saya itu kepada staf saya itu untuk mengafirmasi diri waktu bangun tidur ya, mendoakan diri sendiri, karena saya bilang pada mereka karena kita akan jumpa klien atau pasien yang tidak sama setiap harinya, jadi energi kita itu harus lebih 200%, jadi nanti pas pulang tetap 100% saat menghadapi anak dan keluarga seperti itu Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Mena, ini bagus juga pertanyaannya ya. Mungkin kita lihat perbedaan dulu ya. Kalau saya, proyek kerja saya itu adalah ngajar, ya. Proyek Bu Mena itu adalah pasien, gitu. Nah, kalau saya lingkup kerja saya, ketika saya punya problem, ya, saya punya problem dan saya tidak bisa mengendalikan nih Bu Mena ceritanya, tapi biasanya saya bisa mengendalikan ya. Namun ada satu waktu yang saya tidak bisa mengendalikan sama sekali. Saya berprinsip begini, kalau misalnya saya punya situasi yang nggak bagus, saya memaksakan diri saya, itu malah itu keinginan saya untuk bisa mahasiswa saya dapat ilmu, mahasiswa saya dapat ini, itu akan terganggu. Jadi saya akan meminta waktu untuk mungkin kita pending ya, saya nggak maksud. Gitu. Tapi kok Bu Mena kan nggak bisa. Kan nggak mungkin pas saya suruh pulang, ya kan? Nggak mungkin pas saya suruh pulang. Nah begitu. Nah kalau udah seperti itu, Bu Mena, saya akan minta mereka untuk atau nih Bu Mena, saya memberikan tugas. Jadi tolong dibahas tentang ini. Jadi saya tidak masuk. Supaya apa? Supaya tidak ada hal-hal yang itu tuh bisa merugikan mahasiswa gara-gara saya seperti itu. Jadi saya berikan tugas, kemudian untuk next-nya tugas itu akan dibahas. Nah, tapi kalau lingkup Bu Mena kan nggak bisa Bu. Jadi memang mau nggak mau, senang nggak senang, kita tetap harus menjalankan itu secara profesional. Nah mungkin itu akan terpengaruh Bu, yang biasa kita banyak ngomong gitu ya, tapi tiba-tiba pada hari itu kita banyak diemnya, tapi kan tetap kita dituntut untuk harus bekerja. Nah, jadi itu seperti itu Bu. Nah, nanti kapan Ibu bisa rileks kembali? Ya, Ibu kan nggak sendiri di situ. Ibu punya teman-teman yang tim ya. Nah, jadi ini bisa Ibu gunakan untuk bisa meminimalkan artinya mungkin tolong dibantu, saya lagi nggak ini bisa dibantu atau bagaimana. Nah, yang penting Ibu selain kok saya pribadi ya, selain saya minta sama Allah itu untuk Allah itu ayo hilangkan lah gini-gini lah gitu ya, saya mau ini afirmasi kan, saya mau saya mau ini gini-gini. Nah tapi naluri seorang manusia itu kan ada rasa gitu ya. Nah itu bagaimana? Jadi kalau saya di kantor punya problem baik dengan teman saya, dengan sistem dan lain-lain,
itu saya keluar dulu Bu Mena. Saya keluar, saya pergi aja deh sebentar. Itu saya keluar sebentar, saya izin, saya keluar sebentar 1 jam. Nah itu saya bisa kemana aja sendiri, saya merelaksasikan kembali pikiran saya, ya mungkin saya nongkrong, saya ke mall, saya minum, saya makan, gitu. Nah setelah saya datang kembali itu saya sudah keluar. Nah, jadi seperti itu Bu Mena, kalau ditanyain contoh bagaimana saya menghadapi. Tapi kalau Bu Mena nggak bisa. Jadi memang harus bekerja sesuai dengan keprofesionalismenya, kemudian juga harus mampu mengenal. Kalau tidak mampu ya mungkin ada teman yang bisa menghandle atau bagaimana. Seperti itu Bu Mena, yang mungkin saya bisa sharing dengan Bu Mena, atau mungkin Bu Mena ada karena Bu Mena sudah pernah ikut kan beberapa kegiatan konseling, mungkin bisa share ke kami lagi bagaimana proses-proses yang lain. Seperti itu Bu Mena. Makasih Bu. Ya, makasih. Biasanya berimbas loh Bu Mena, kadang-kadang kita suka marah-marah atau jutek lah, biasa apapun nggak marah jutek kan, sebel gitu ya. Saya pernah, namanya kita leader di situ tuh, memang ada waktunya kita memang udah jenuh ditambah dengan upahnya yang memang nyebelin gitu ya, nggak ngikutin. Kalau saya kan tipe orang yang tek gitu. Saya punya target, saya harus kalau mau ada program, saya itu sudah harus menentukan titik-titik targetnya kapan itu saya. Tapi ada tim saya yang nggak seperti itu, jadi itu buat saya pusing gitu ya. Kenapa? Buat saya pusing kenapa? Karena apa? Saya khawatir nanti tujuannya nggak tercapai gitu. Nah, bagaimana saya mengkomunikasikan itu? Saya ngomong, tapi ngomong saya itu biasanya kan saya menghargai orang ya, tapi karena udah di level itu, mungkin ngomongan saya itu sedikit berbeda, agak tegas. Itu aja sih Bu Mena. Ya Bu, terima kasih Bu sharingnya Bu. Ya sama-sama Bu Mena. Silakan Ibu Nelwati. Gimana Bu Nelwati, hari ini masak apa di rumah? Belum mulai masak Bu. Oh belum ya? Oh iya ya dulu Bu. Rencana masak apa Bu hari ini? Rencana mau masak gulai udang Bu. Kok sama sih Bu, saya udah beli udang juga. Sama Bu. Mau dikirim ke Aceh Bu. Ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Ya. Di sini saya cuma ingin bertanya Bu tentang tahapan hubungan terapeutik tadi, bukan ada 4 Bu. Ada tahap prainteraksi, tahap orientasi kerja, dan tahap terminasi Bu. Biasanya kalau kita dalam keseharian Bu, dalam bekerja Bu, kita biasa tahap 1, tahap 2, tahap 3 kita sudah lancar Bu. Persiapannya, perkenalannya, mungkin tahap kerjanya kita udah lancar. Nah, nanti biasanya kita terkendala dengan tahap terminasi Bu, atau tahap penutupan atau tahap perpisahannya ya Bu ya, di sini. Misalkan contohnya kita sama pasien hipertensi mungkin Bu. Mungkin mereka sudah datang berulang Bu, 1, 2 kali, 3 kali kunjungan. Karena mindset mereka datang ke puskesmas memang harus giginya mereka tercabut. Ternyata dengan kondisi dengan kunjungan sudah berkali-kali, mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Biasanya di sini komunikasi kita agak terganggu Bu. Kita sudah berusaha menjelaskan bahwa inilah akibatnya nanti tiap gigi kalau dalam keadaan hipertensi begini, atau kita nanti sudah rujuk juga ke rujukan internal Bu, misalkan ke klaster 3 dewasa, ke poli umumnya Bu, kita sudah juga dokter umum, dan dokter umum juga sudah mengasih Bu, konseling bahwa ini akan mengakibatkan seperti ini akibatnya nanti kalau kita cabut gigi dalam kondisi hipertensi. Cuma pasiennya biasanya Bu tidak puas, kan ada kondisi yang pasien yang agak emosian Bu ya. Jadi nanti kita di tahap 4 ini kita agak gagal Bu. Apakah dalam kondisi seperti ini Bu, kan pasti sudah marah-marah nih Bu, sudah ini kita sudah berusaha ramah, sabar, tapi mereka marah-marah, nanti mereka biasanya ngeloyor aja pergi Bu, pergi tanpa pamit karena kondisi sudah emosi tidak tercapai apa yang mereka inginkan. Nah di sini apakah kita sebagai TGM Bu sudah gagalkah kita melaksanakan 4 tahap hubungan terapeutik tadi, walaupun dengan kondisi tahap 1, tahap 2, tahap 3 kita sudah lalui dengan baik, tapi kita gagalnya nanti di tahap keempatnya. Bagaimana nih kondisi seperti ini kita akan menghadapi? Apakah kita sudah gagal
sebagai TGM dalam komunikasi ini, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama Bu Nelwa, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi Bu, memang di sebenarnya memang harus keempat itu terlaksana dengan baik. Namun jika ada situasi tertentu seperti yang Ibu Nelwa sampaikan, kita udah sedemikian rupa, kayaknya ini sudah pernah kita diskusikan juga dulu ya. Artinya ketika ada pasien itu memang tetap tidak kooperatif, tetap dengan emosionalnya. Nah ini di luar kendali kita Ibu, gitu ya. Bukan berarti kita gagal, karena apa? Kita sudah mengikuti tahap-tahapan teknik komunikasi yang bagus gitu ya. Kita sudah meyakinkan dengan semaksimal mungkin, namun ternyata pasiennya nggak mau. Misalnya contoh ketika mau dilakukan perawatan dia nggak mau, dia memutuskan untuk menolak. Nah berarti kita gagal Bu, gitu ya. Berarti memang ini adalah sisi pasiennya yang kendalanya gitu. Jadi bukan gagal. Nah, begitu juga dengan kasus ibu ini, kalau misalnya determinasi, ternyata memang mereka tidak mau mendengar, ibu saya mendengar, itu memang nggak bisa kita bilang ibu gagal, ibu sudah menjalankan, tapi ini kembali ke pihak pasiennya yang sudah kita yakinkan semaksimal mungkin komunikasi, namun mereka tetap memilih seperti itu. Nah, jadi tentunya di sini ibu, apabila ada tahap-tahap yang memang tidak tercapai, ya itu memang kita melihat kembali sisinya siapa, gitu. Ya, kalau misalnya nih pasiennya kita udah tanya-tanya gitu, ibu setuju nggak lakukan perawatan? Dia menolak, bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita nggak mampu, tapi bisa saja pasiennya menolak karena ada faktor-faktor yang lain, gitu ya. Nah, jadi bukannya kita gagal, enggak gitu. Nah, jadi itu Bu. Jadi itu lebih ke situasional. Jadi selama kita menjalankan ini dengan maksimal, masih dihadapkan dengan situasi tersebut, itu bukan sepenuhnya kesalahan kita, ya. Itu bukan kegagalan, tapi memang itu situasional oleh pihak pasien. Seperti itu Bu Nelwati. Cuma kadang kan Ibu, kita kan sebagai TGM kan kepuasan pasien adalah yang utama ya Bu ya. Maka kadang-kadang kalau pasien pulang dalam keadaan seperti itu seolah mereka tidak puas, jadi agak bagaimana lah kita sebagai bisa tidur malamnya Bu ya. juga ya. Itu Bu. Makasih Bu. Benar, itu memang tujuan kita Bu. Tapi kita nggak bisa mengendalikan orang Ibu, meskipun kita sudah maksimal. Sama juga kita ketika mereka nggak mau, kita nggak bisa paksa mereka memutuskan perawatan kan Bu. Nah, jadi itu. Jadi intinya begitu Bu. Jadi kita nggak bisa mengendalikan orang lain ketika memang mereka nggak mau. Kita udah menjelaskan tapi tetap nggak mau, ya ini bentuk penghargaan kita ke mereka, kita nggak maksa gitu, ya. Ya, Bapak Ibu tetap semangat Bu. Dari sekian ribu pasien mungkin hanya satu yang kayak gitu Bu, yang lain kan berhasil semua. Ya, insya Allah Bu, insya Allah. Inilah keren ya. Satu lagi Bu, ini mungkin sharing ya Bu ya. Boleh Bu, silakan. Tadi kan ada Ibu menyampaikan bekerjalah sesuai kewenangan ya. Nih, saya ingat nih Bu, ada pengalaman Bu, ini seorang TGM nih Bu di tempat saya si Jinjung nih, laki-laki ya Bu ya. Jadi kebetulan ada pasien yang tumor Bu, tumor ganas di bahu ya Bu ya. Pasiennya meninggal, ternyata penyusut di TGM ini Bu yang punya andil dalam melakukan operasi kecil di rumah Bu. Di bius kemudian kan pembengkakan nih, katanya pasiennya kesakitan pembengkakan di sayat Bu dagingnya tuh, kemudian pasiennya meninggal 2 hari setelah meninggal. Jadi kebetulan waktu itu saya mendampingi orang dinas kesehatan ke sana Bu, investigasi kasusnya. Kemudian cuma gini Bu, yang si pasien ini Bu, mereka memang tidak mau menyalahkan TGM karena mereka merasa mereka yang minta tolong sekali, bahwa mereka sudah anaknya sudah kesakitan sekali, dan ketika dibuang pembengkaknya itu mereka anaknya katanya merasakan ada suatu kenyamanan sedikit gitu Bu ya. Jadi dalam hal ini yang saya tanyakan Bu,
Ini kan berarti pihak keluarga tidak menuntut dan pihak keluarga melindungi TGM. Jadi memang sampai sekarang memang kasusnya juga tidak berlanjut, Bu. Memang TGM-nya ini aman-aman aja. Aman-aman aja sampai sekarang, Bu. Tidak ada tindakan, tidak ada apa Bu, suatu apalah istilahnya, tidak ada. Etiknya juga nggak ada, Bu, etik. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Dari pihak organisasi gitu. Biasanya kan itu kan sebenarnya memang, Bu, yang diproses itu apabila ada tuntutan. Iya. Nah, jadi kan keluarga tidak menuntut, malah keluarga melindungi karena mereka itu sudah ajal anak mereka, dan kemudian itu cuma permintaan dari keluarga gitu, dari mereka, bukan TGM-nya yang meminta. Tapi kan berarti ini bekerjanya sudah di luar kewenangan seorang TGM. Di luar kali, Bu, di luar kali tuh. Iya, gitu. Iya. Tapi kalau memang latarnya, Bu, TGM ini memang sangat berani sekali, Bu. Memang suka melakukan hal-hal yang di luar kewenangan gitu. Nah, ini memang tidak. Nah, tapi kalau yang mau saya tanyakan, apa ini memang tidak bisa dituntut secara hukum, Bu? Atau memang sudah terhindar dari hukum kalau hal-hal yang seperti ini, Bu? Gitu. Gimana? Ya. Terima kasih. Baik. Ya, Bu Nelwa, dia itu kalau kita bekerja di luar kewenangan, ya, kemudian ada tuntutan, nah itu sebenarnya nggak langsung ke polisi, Bu. Itu kita masuk ke etik kita dulu. Ya. Itu, Bu. Dari pelanggaran kode etik kan, pelanggaran kode etik. Ini setahu saya, Bu, ya, saya ya. Nah, kemudian disidang tuh di etiknya tuh. Nah, apabila memang dinyatakan dia bersalah, nah itu akan dibawa ke pihak kepolisian seperti itu. Nah, ini kalau ada tuntutan, Bu. Nah, masalahnya sekarang ini kan tidak ada tuntutan, sehingga ini tidak diproses. Cuman seharusnya nih ya, level organisasinya itu dia tetap ada hukuman karena akan melanggar kode etik gitu. Ya, meskipun tidak dilanjutkan ke ke kepolisian, tapi setidaknya untuk kasus ini dia melanggar kewenangannya jauh lagi, ya kan? Iya. Nah, tentunya harus ada hukum dari etiknya sendiri gitu. Nggak bisa dibiarkan. Nah, itu dia, Bu. Nah, mungkin itu kan rezekinya TGM itu, amannya dia itu gitu kan, Bu. Tapi kalau misalnya keluarganya menuntut, itu kena, Bu. Itu pernah. Itu bisa sampai dipenjarakan. Jadi sidang etik dulu biasanya, baru nanti diketahui ini ada salah. Tapi biasanya tuh hati-hati, etik itu nutupin. Iya. Kita ini nutupin, Bu. Iya, supaya apa? Nggak viral kasus gitu ya. Akhirnya nanti dicari jalan supaya ini istilahnya tidak ada yang dilanggar. Nah, seperti itu, Bu. Nah, banyak kasus tuh ditutupin oleh profesi wadahnya itu. Ya, seperti itu, Bu. Jadi intinya kalau ada tuntutan itu nggak aman. Jadi sampai dibawa ke kepolisian. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ini kebetulan jam 11 saya ada pertemuan lagi dengan TGM Tasik ya terkait dengan kegiatan besok. Terima kasih Bapak Ibu semua atas waktunya, atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan, apa yang kita sharingkan tadi, kita pahami bersama-sama ya. Kalau ada yang tidak berkenan, saya minta maaf. Selamat berbuka puasa nanti ya, waktu nanti ya, tidak sekarang ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih, sehat-sehat semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Nah, bentar boleh. Dah. Kuliah. Oh, Ibu ikut kuliah lagi. Ada S3 itu, Bu. D4. Oh, kemarin apa ya, kalau dulu kan kuliah memang apa ya, dulu udah ambil S1 tapi Ibu udah ada yang daftar sempro, Ibu. Ibu Itis gimana? Bu Itis nih, udah sempro, Itis. ada alergi obat. Alah, sempro surat
Perlu nggak apanya? Latihan dulu. Iya Uni. ACC Uni. Belum, baru bab 1. Masih revisi pertama. Tugas banyak ini penting pala itu. Yes. Bisa berapa? Aco ni? Itu sudah berapa? Bab 3. Seminggu enggak baru. Ya Allah. Nanti masuk sempro tuh, Mak. Yang gitu Bu Eka. Itu aja. Tapi tak bilo dah ya le. Itu hayal. Maksudnya daftar. Ada pendaftaran ni. Itu nak ada le. Tapi Dua kayaknya kali aja mata sekali. sempro ya. Ada. Kalau sakit nanti minum Ditantu deh dosen dulu pembimbingnya. aja ya. Biasanya agak sakit. Oh, ditentukan sampai bimbing. Tapi wajar sakit. Iya, Dodi. wajar memang. Nah, pembimbing itu penguji itu di apa deh kampus dulu nih. Tempatnya Pak Suhandi. Iya, iya. Apa tuh? Nih, Oh, ya. Pak Suhandi. baca rombe sakus banyak tuh pusing pala. Awak kanva tuh tak lepas mana. Ya, dirawat dulu. Kanva itu Abdi ambil dia apa tes? Di mana namanya tuh? Yang awak bisa ambil ukuran surang tuh mah. Iya. Ukuran. Tambah Nah, biasanya di kalau situ. sakit 100 juga satu. Oh, Ibu kok awak ibu aja. Ini kopi-kopi saya dari apa? Dari ChatGPT. Nak dong dicari di Mendeley. Maksudnya apa di Mendeley? Itu udah kurang paham Mendeley. Oh ya. Hah? Mendeley itu tidak paham deh. Lah siap yang itu. Ini non install Mendeley itu. Tak tahu nih buka-buka apa cara apa yang tak tahu. Ini lagi nih itu nak kalau sebanyak itu cari di Mendeley itu merangkum loh itu sudah. Kan cara di ChatGPT itu copy paste saya ke Canva tuh lah itis. Kasih ya. Dua satu tak dua. Keren. Tentu lah dari kan di bawah mana di bawah balik dan rasa deh demikian mau balik. Kau ni kiriman yang dua tu kah?